Dan inilah kisah para bintang panggung yang sebelumnya terkenal dengan penampilan rock and roll di atas panggung, tapi justru kini telah dibaluti busana muslim yang mengikuti sunnah Rasul. Adalah Sunu, vokalis Mata Band, dan Ray, vokalis Nine Ball, yang saat ini berpenampilan lebih religius, bahkan memakai gamis dan berjenggot tebal. Apa yang terjadi di balik perubahan penampilan kedua vokalis ini? Tak hanya berhijrah dalam penampilan, benarkah keduanya pun telah berhijrah dalam perilaku sehari-hari? Kemarin saat buka puasa bersama di sebuah panti lansia yang ada di Cipayung, Jakarta Timur, Ray, Sunu, dan penyanyi berhijab Tiffany Kenanga hadir untuk menghibur para lansia seperti berikut ini. Saya menganggap di sini orang tua saya sendiri yang begini, Pak. Apalagi besok hari tua kita, apa kita dicampakkan anak kita. Ini yang saya lihat. Saya sebagai anak bangsa yang tahu dengan ini, saya akan berbuat kebaikan. Ya, saya mendengar dari guru-guru saya, dari ulama-ulama, bahwa segala sesuatu kehidupan di dunia ini, ya, yang kita lakukan ini bisa menjadi pahala apabila semuanya dihubungkan dengan agama. Artinya apa? Kehidupan kita 24 jam ini harus mengikuti Nabi Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai tidurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai bangunnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini kita harus ikuti. Itu akan menjadi pahala. Ya akhirnya alhamdulillah dengan kita berhijrah, kita mencontoh-contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedikit-sedikit yang kita bisa. Ya, ini menjadi apa istilahnya? Menjadi semangat buat kita juga untuk melakukan hal yang lain dengan menghubungkan kepada agama. Gitu. Sebelum berhijrah ya ngaco lah pokoknya. Setelah berhijrah ya pakai agama alhamdulillah akhirnya. Yang pasti sih ada orang yang datang mengajak dan mengingatkan ya. Itulah kenapa kita sebagai umatnya Rasulullah SAW diwajibkan untuk berdakwah, untuk saling nasihat menasihati gitu kan. Dan saya pun merasa sangat beruntung sekali ada orang yang datang ke dalam kehidupan saya dan dia mengingatkan saya kehidupan setelah kematian gitu. Akhirnya di situ saya tersadar bahwa saya bukan manusia yang bisa hidup selama-lamanya di dunia ini, bukan seorang manusia yang bisa hidup enjoy rock and roll selama-lamanya, tapi saya akan pasti menemui kematian dan saya harus persiapkan kehidupan setelah kematian. Jika Sunu dan Ray, kedua vokalis band terkenal ini baru mendapat hidayah, Tiffany Kenanga, penyanyi penuh bakat yang tergabung dalam My Music ini, justru telah mengenakan hijab sejak masih kelas 6 SD. Namun sebelum berhijab, persisnya ketika duduk di bangku kelas 3 SD, Tiffany mendapat pengalaman religius, di mana ia pun dapat langsung membaca ayat-ayat suci Al-Quran, padahal hanya berbekal mengetahui huruf hijaiyah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kelas 3 ya, mau naik kelas 4, tiba-tiba dia bilang gini, "Pak, aku bisa baca Quran." Sempat kaget juga dong. Om sih ketawa aja. Karena Om tahu dia nggak belajar ngaji. Benar Pak, aku bisa. Ya wudhu dulu, Om bilang. Wudhu dulu. Coba baca. Yang mana sih kamu bisa baca? Pertama dia baca alif lam mim dzalikal kitabul. Ini mah hafalan. Om balik sembarangan, seret. Coba kamu baca ini. Baca bener. Lah, Pak bener. Terus coba yang ini, baca. Dibaca lagi, bener juga. Balik lagi. Om juga kaget, ini kamu belajar di mana? Emang nggak mau dia? Aku bagus tuh bapak nggak mau pada saat itu. Nggak yakin bener sama sekali, karena kan Om tiap hari sama dia. Jadi Om tahu belajar. Kalaupun Om kerja, Om telepon kan ngapain? Paling dia nggak lagi latihan nyanyi, lagi ini gitu. Mendapat kemampuan langsung bisa membaca ayat-ayat Al-Quran secara tiba-tiba, Tiffany pun heran dari mana sebenarnya asal sumber kemampuannya untuk mengaji. Tapi benarkah sebelum dapat membaca Al-Quran, Tiffany juga sempat bermimpi bertemu Rasulullah? Seperti apa pengalaman mimpi spiritual Tiffany tersebut? Apa kata Ustadz Ujai melihat mimpi yang dialami Tiffany? Aku tuh kayak ada di ruangan hitam tiba-tiba kayak ada sosok gitu, ada sosok terus pegang tongkat ya. Pegang tongkat, aku nggak lihat mukanya sama sekali. Terus tiba-tiba, gimana kalau pernah nggak sih kalau di dalam mimpi tuh tiba-tiba
pindah gitu ke TKP lain gitu. Dan aku lihat kayak di sebuah kayak gerbang Madinah gitu, nggak tahu itu gerbang Madinah atau apa. Terus habis itu makanan untuk orang buta itu ya. Iya, kamu mau? Akhirnya udah disuapin. Terlepas daripada persoalan bahwa apakah itu nabi atau bukan, yang menjadi masalah nantinya mimpinya berdampak baik nggak? Kalau seandainya mimpi itu kemudian menyebabkan seseorang menjadi baik, maka mimpi tersebut insya Allah juga baik. Nah yang Om yakin dia nggak bohong, Om tanya pada waktu itu, mukanya kayak apa coba? Nggak kelihatan Pak, terang katanya, nggak mukanya kan. Nah itu yang Om, oh iya bener. Pertama umurnya nggak memungkinkan dia berbohong, ya. Itu umur 7 tahunan kalau nggak salah, 7 tahun atau menjelang 8 tahun ya nak. Itu nggak mungkin berbohong. Demikian Mirsa kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens setiap Senin hingga Jumat pukul 7 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI.